Halo, selamat sore everyone dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy yang asli di channel YouTube Dr. Jimmy. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik subscribe, like, share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sore hari ini Dr. Jimmy akan membahas satu masalah yang lagi viral, yaitu tentang gagal ginjal akut pada anak yang misterius. Nah, kenapa ini misterius? Karena sampai hari ini masih dilakukan investigasi apa sih penyebab gagal ginjal akut ini pada anak. Ya, kenapa kasusnya meningkat dan kemudian penyebabnya apa? Banyak yang menduga, banyak teori yang menduga, oh jangan-jangan ini karena efeknya COVID. Tapi ternyata itu juga bukan kesimpulan umum. Jadi semua teori yang beredar sekarang itu belum kesimpulan umum. Kita masih harus menunggu kira-kira apa penyebab pasti dari gagal ginjal akut ini. Makanya disebut misterius. Investigasi di Gambia, salah satu negara, ya, itu ditemukan beberapa kandungan pada beberapa obat yang dikonsumsi oleh anak-anak itu mengandung yang namanya DEG, diethylene glycol, dan preparatnya juga ada yang mengandung ethylene glycol. Ya, sebenarnya apa sih, obat apa sih sebenarnya ini, atau bahan apa DEG maupun EG? Begini everyone, obat dalam bentuk sirup, ya, beberapa obat yang di dalam bentuk sirup, obat batuk atau obat penurun panas, itu memerlukan pelarut, memerlukan solven. Nah, solven yang terbukti aman digunakan untuk pelarut itu adalah yang disebut propylen glycol, ya, PEG, propylen glycol. Itu terbukti aman dan memang digunakan pada beberapa obat-obatan sirup, juga pada pasta gigi, ya. Namun karena langkanya PEG ini, kalau langka kemudian harganya naik tinggi, beberapa pabrik yang dalam tanda kutip nakal itu mengubah zat pelarutnya ini dari PEG menjadi yang apa disebut mengubah menjadi DEG, ya, diethylene glycol, atau yang lebih dikenal juga dengan ethylene glycol. Harganya DEG dan EG ini jauh lebih murah, akan tetapi dua bahan ini, DEG dan EG, itu terbukti toksik. Ya, sama FDA itu dilarang. FDA itu Badan POM-nya Amerika, dilarang produk yang mengandung pelarut DEG maupun ethylene glycol. Ya. Nah, dari kasus di Gambia ditemukan pada sirup-sirup obat-obatan yang diberikan pada anak-anak ternyata mengandung obat pelarut yang namanya DEG dan ethylene glycol. Oleh karena itu obat-obatan ini ternyata diproduksi di India dan Bangladesh, dan untungnya obat-obat yang ditemukan di Gambia itu tidak masuk di Indonesia, tidak terregistrasi di Badan POM Indonesia. Ya, sehingga ketika obat-obatan itu ditarik, kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak di Gambia itu kejadiannya turun. Nah, inilah yang lagi diinvestigasi di negara kita, di Indonesia ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan POM, terus melakukan investigasi. Makanya teman-teman di sini everyone, tunggu dengan sabar. Tidak usah panik, ya. Terbukti panik tidak menaikkan sistem imun, ya. Panik hanya menambah pusing aja kepala. Jadi kalian tetap waspada, jangan panik, ya. Kalau ada anak sakit bagaimana? Ya, beberapa menanyakan ke saya, kalau nggak boleh minum sirup, terus anak saya minum apa, Dok, kalau sakit? Ya, bagaimana kalau anak saya panas? Katanya itu dilarang sirup yang ada paracetamolnya. Lah terus bagaimana, Dok? Ingat, ya, kita lakukan, ya, kalian sebagai orang tua, everyone sebagai orang tua, ketika menghadapi anak yang sakit, anak sakit panas, batuk pilek, ini lagi musim, ya, pertama jangan panik, karena kalau panik Anda tidak bisa berpikir dengan tenang. Ya, kalau anak panas, lakukan pertolongan pertama tanpa menggunakan obat, ya, dengan memberi cukup cairan, kemudian dikompres, ya, diseka di ketiak, di lipatan-lipatan tubuh, ya, di leher, di ketiak,
di kepala seperti itu untuk menurunkan suhunya. Panas itu sebenarnya adalah respon alami dari tubuh untuk menghilangkan virus atau penyebab lain yang dari luar tubuh, ya. Nah, kalau memang kami dari Kementerian Kesehatan, ya sesuai surat edaran dari Kementerian Kesehatan, kami tenaga kesehatan baik di klinik, di rumah sakit itu sampai tanggal 18 Oktober 2022 ini untuk sementara kami memang sebaiknya tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk sirup ke pasien. Itu anjuran dari Kementerian Kesehatan dan kami sebagai tenaga kesehatan ikut manut sama Kementerian Kesehatan. Untuk sementara sambil menunggu investigasi apa memang benar ya di produk-produk sirup itu ada pelarut yang berbahaya seperti yang terjadi di Gambia. Ya, negara kita Indonesia ini sangat luas, sangat beragam. Tentu saja butuh waktu. Sambil kita menunggu investigasi resmi ya dari pemerintah, ya ingat informasi semua resmi di website Kementerian Kesehatan semuanya resmi, di Ikatan Dokter Anak Indonesia semuanya resmi. Jangan mencari sumber yang tidak resmi. Ya, kami sambil menunggu kami ikut arahan dari Kementerian Kesehatan. Untuk sementara waktu kami tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sirup. Nah, kami terus bagaimana solusinya? Ya kami ganti. Ya kalau memang pasien itu butuh obat penurun panas, butuh obat batuk, obat pilek, ya kami berikan ya obat dalam bentuk tablet. Kalau bisa minum tablet, kalau tidak ya kami puyer. Ya karena berbeda sudah komposisinya, tidak ada pelarutnya kalau seperti itu. Jadi everyone netizen di sini tidak usah, yang pertama tidak usah panik, tetap waspada ya karena kasus gagal ginjal akut pada anak itu ada gejalanya. Nah, kalau anak kalian ya jangan sampai ya kalau misalnya ada anak yang mengalami gejala gagal ginjal akut, itu segeralah periksakan ke dokter. Ya bertanyalah kepada dokter, kira-kira anak saya ini harus diobati apa, apakah butuh pengobatan atau tidak ketika anak sakit. Nah, gejala gagal ginjal yang akut ini sangat simpel sekali. Amati saja bagaimana anak Anda, apakah anak Anda bisa kencing. Ya normal ini anak itu akan memproduksi air kencing 1 ml per kilogram berat, 1 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi katakanlah anak Anda itu berat badannya 20 kilo, berarti dalam 1 jam dia akan memproduksi urin air kencing itu sebanyak 20 cc, 20 mili. Nah kalau kapasitas buli-buli anak itu sekitar 100 ya, sekitar 100 cc, jadi setiap 5 jam dia biasanya akan kencing. Ya normalnya seperti itulah. Kalau anak Anda dalam 1 kali 24 jam ya balita di rumah tidak kencing sama sekali, diapersnya itu kering ya, yang pakai popok tidak pernah ganti popok, hati-hati ya, segera lakukan pertolongan pertama apa? Bawa ke dokter. Ya jadi ini yang Dr. Jimmy sampaikan informasi ini, semoga informasi ini berkenan bagi netizen semua di rumah. Tidak usah khawatir ya kalau tidak ada obat sirup, toh saya waktu kecil dulu ya obatnya ya puyer ya, pil atau tablet yang digerus ditambahi seperti gula seperti itu obat, salah satu obat yang kita gunakan kalau memang anak itu butuh obat. Ya jadi everyone tetap tenang, tetap berpikir rasional, tidak usah percaya ke semua kabar burung, percayakan pada channel-channel yang diakui di Indonesia ini. Ada Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, ada Dinas Kesehatan di setiap wilayah, everyone semua berada. Itu aja pesan dari Dr. Jimmy. Stay healthy ya, stay healthy, stay happy. God bless.